Shalom sahabat STMJ yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022. Hari ini kita memperingati pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Saya terkesan dengan ayat 16 yang berbunyi, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dari ayat ini, saya mendapatkan pembelajaran dari 2 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Herodes. Herodes yang saat itu menjabat sebagai raja ketika mendengar bahwa akan lahir bayi Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi akan menjadi raja yang besar. Herodes menjadi terancam, takut akan kedudukannya sebagai raja tergantikan. Herodes yang saat itu tidak ada kedamaian di dalam hatinya, akhirnya mengambil langkah untuk membunuh semua anak-anak yang tidak bersalah hanya demi menemukan bayi Yesus. Tokoh yang kedua adalah tokoh kanak-kanak yang menjadi martir. Mereka adalah anak-anak yang sangat polos, yang tidak bersalah, dan juga mereka menjadi teladan untuk semangat berkorban demi kepentingan sesama. Kedua tokoh ini sangat bertolak belakang. Yang pertama, Herodes, dia lebih mementingkan egonya sendiri, lebih mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga menghalalkan segala macam cara demi mencapai keinginannya. Tokoh yang kedua adalah tokoh kanak-kanak suci. Mereka adalah tokoh yang digambarkan rela berkorban demi kepentingan sesama manusia. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya. Saya pernah ditunjuk menjadi koordinator suatu acara besar. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam suatu acara kita pasti mempunyai tim dan mempunyai peraturan serta rundown yang harus ditaati supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada satu orang yang tiba-tiba mendatangi saya. Dia tidak puas dengan peraturan tersebut dan juga dia meminta pengecualian supaya dia dapat melanggar peraturan tersebut. Tentu saja saya tidak mengizinkan hal itu, karena jika saya mengizinkan hal itu terjadi, pasti orang-orang lain yang mengetahuinya akan jadi protes dan akhirnya akan terjadi keributan. Satu orang ini yang mengetahui bahwa saya tidak mengizinkan, dia menjadi sangat marah. Dia memaki-maki saya di hadapan banyak orang. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan dia menceritakan pada semua orang menurut versinya sendiri dan menjelek-jelekan saya. Mendengar hal itu, saya menjadi sangat marah. Saya merasa menjadi orang yang tertindas karena saya merasa tidak bersalah. Kenapa hal ini terjadi pada saya? Saya merasa tidak ada damai di dalam hati saya. Saya merasa hanya ada kemarahan dalam hati saya. Membaca bacaan hari ini, saya dapat melihat cerminan Herodes di dalam diri saya pada saat itu. Karena ketika ada orang lain yang mengusik saya, yang mengganggu saya, dan mencoba menjatuhkan saya menjadi marah dan hati saya menjadi tidak tenang, persis seperti Herodes lakukan. Akhirnya saya cuma bisa datang dan mengadu kepada Yesus tentang segala persoalan yang saya hadapi saat itu, dan saya mencoba berdamai dengan hati
hati saya sendiri. Saya bersyukur saya punya Yesus yang selalu menemani saya dan selalu menolong saya untuk melalui segala kesulitan hidup ini. Saya bersyukur Yesus boleh membantu saya supaya saya dapat mendapatkan kedamaian kembali dan supaya saya bisa memaafkan orang tersebut. Karena saya yakin tanpa bantuan Yesus, saya sebagai manusia biasa, saya tidak akan mampu memaafkan dia dan akhirnya saya tidak akan tenang. Melalui firman-Nya hari ini, Yesus mau mengingatkan pada saya supaya saya senantiasa menjadi orang yang bisa bersabar, yang bisa untuk berkorban demi kepentingan orang banyak, dan juga menjadi orang yang tidak menuruti ego saya sendiri. Terima kasih, berkat dalam.